Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely students. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Ini adalah hari ketiga kita mengikuti MOPD online ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama Soleh dan Soleh akan menyimak pembahasan materinya dari Miss yang hari ini Miss akan bahas tentang motivasi belajar, semangat belajar, dan adab berkomunikasi. Tetapi sebelum kita ke materi, sebelumnya kita akan main satu games dulu. Nama gamesnya adalah Kisedi Games. Sebelumnya Miss akan jelaskan dulu ya. Aturan mainnya adalah lakukan apa yang saya katakan. Perhatikan baik-baik. Ketika Miss mengatakan angka 1 berarti kalian harus bergerak seperti ini. 1. Terus 2. Sekarang ya, ketika Miss mengatakan 2 berarti kalian pegang pundak kalian. 2. Sekarang 3. Ketika Miss mengatakan 3 berarti kalian harus melakukan gerakan seperti ini. Ya, terlihat? Oke, sekarang 4. Untuk kata 4 berarti kalian harus bergerak seperti ini. Ya, sekuat tenaga aja. Gitu ya. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3, 4. Oke, aturan yang kedua. Ketika perintah atau kata 1, 2, 3, 4-nya diawali dengan kata kisebi, berarti kebalikannya. Jangan lakukan seperti apa yang saya katakan. Tadi kan aturannya kalau misalnya Miss bilang 1, kalian harus pegang ini kan? Kalau misalnya kata satunya diawali dengan kisebi, misalnya gini ya, kisebi 1, berarti jangan gerakan yang ini yang kalian lakukan. Boleh ini, ataupun boleh ini. Begitu ya. Oke, karena Miss tidak mungkin bermain sendirian, Miss akan mengajak teman-teman Miss dan Mister untuk bergabung ke sini, dan Soleh dan Soleha di rumah pun bisa mengajak misalnya adiknya, kakaknya, ataupun ibu dan ayahnya untuk sama-sama bermain. Oke, ayo sini Miss dan Mister. Ya. Bisa terlihat semuanya ya. Oke, we are going to start our game now. Yaps. Kita mulai ronde pertama. 1, 2. Ada cancel? Tidak ada. 3. Ketika misalnya ya Soleh dan Soleha salah melakukan gerakan, berarti itu masih belum bisa fokus ya. Kita ulangi, semangat. 5. Tidak ada 5. Yeah. Oke, kisebi 1. Kisebi 2. Kisebi 3. Jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke, kisebi 4. Very good. Kisebi 1. Betul sih. Oke. Lagi ya, terakhir ya. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Ya. Ada. Kisebi 2. Oding. Kisebi 3. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, silakan untuk Miss dan Mister kembali ke tempatnya. Soleh dan Soleh tadi kita udah main games. Gimana, udah fokus apa belum? Kalau misalnya masih belum fokus, ayo dong kita fokus sekarang ya. Untuk sekarang karena kita sudah tadi pemanasan, jadi kita kembali ke materi ya. Soleh dan Soleha, seperti yang Miss katakan sebelumnya, hari ini bersama Miss kita akan membahas tentang semangat dan motivasi belajar serta adab berkomunikasi atau adab berbicara. Pertama-tama kita ke
motivasi dan semangat belajar dulu. Oke, soleh dan solehah, mungkin kita bisa membayangkan ya, misalnya ketika soleh dan solehah diberikan dua pilihan antara bermain dan belajar, maka yang mana yang akan soleh dan solehah pilih? Apakah memilih bermain atau belajar? Nah, tentunya kita ataupun soleh dan solehah akan memilih pilihan yang bermain. Kenapa? Karena dalam benak soleh dan solehah atau dalam benak kita, bermain itu sangat menyenangkan. Padahal yang memiliki manfaat yang paling besar antara bermain dan belajar adalah belajar. Ya, mungkin saat ini belajar tidak kita rasakan manfaatnya secara jelas, tetapi kita akan merasakan manfaat belajar setelah nanti kita dewasa, ya. Nah, coba kita pikirkan, ketika soleh dan solehah belajar satu, membaca aja ya. Ketika soleh dan solehah belajar membaca sejak kecil, bahkan sejak sebelum masuk taman kanak-kanak, soleh dan solehah sudah diperkenalkan abjad, ya kan? Huruf A, B, C, D, sampai dengan soleh dan solehah bisa membaca kata-kata dan membaca kalimat. Itu ketika soleh dan solehah misalnya belajar di taman kanak-kanak atau sekolah dasar. Nah, manfaat belajar ketika kecil itu akan dirasakan manfaatnya ketika soleh dan solehah sudah agak besar, sudah misalnya ya level SMP, SMA, ataupun ketika tidak belajar lagi di bangku sekolah SMP dan SMA ya misalnya. Nah, itu akan terasa sekali manfaat belajar membaca ketika soleh dan solehah waktu kecil. Seperti contohnya ketika soleh dan solehah berjalan-jalan, misalnya ya jalan-jalan ke daerah Bandung kota, kemudian soleh dan solehah melihat toko-toko berjejeran, di sana ada nama-nama tokonya. Kalau misalnya soleh dan solehah tidak belajar membaca ketika kecil, maka ketika sudah dewasa dan ketika jalan-jalan itu tidak akan bisa membaca nama tokonya, ya kan? Nah, beda halnya dengan ketika kita belajar membaca ketika kecil, maka kita akan bisa membaca toko, nama-nama toko ya ketika kita jalan-jalan, ataupun ketika minum obat, kita bisa membaca ini obat untuk apa, untuk sakit apa ya, obat untuk penyakit apa. Dan kita juga tidak akan salah ya meminum obat ketika kita bisa membaca, oh itu obat misalnya obat batuk gitu ya. Nah, itu salah satu manfaat belajar membaca. Nah, soleh dan solehah belajar itu pun ternyata ya ketika kita belajar berarti kita mendapatkan ilmu. Nah, di dalam Al-Quran pun surat Al-Mujadalah ayat 11 itu di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Nah, ternyata Allah pun memberikan derajat yang lebih tinggi ya daripada orang-orang yang tidak berilmu. Begitu ternyata soleh dan solehah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang adab berbicara. Nah, ketika kita berbicara, tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita berbicara, maka hendaklah kita berbicara dengan ma'ruf. Ma'ruf itu apa artinya ya? Nah, ketika kita mendengar kata ma'ruf, itu berarti dalam bahasa Arab dan artinya dalam bahasa Indonesia adalah baik, perkataan yang baik. Nah, yang baik itu yang seperti apa? Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang tidak menyinggung
perasaan orang lain atau orang yang kita ajak bicara, lawan bicara kita. Nah, seperti apa itu? Mungkin soleh dan soleha pun bisa membedakan ya, mana perkataan yang baik, yang tidak menyinggung, dan mana perkataan yang menyinggung. Selanjutnya adalah perkataan yang layin. Layin itu artinya adalah lemah lembut. Lemah lembut di sini berarti perkataannya yang sopan, santun, tidak dengan nada tinggi. Apalagi ketika kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Misalnya di rumah kan ada kakak misalnya ya, atau ada ayah, bunda, ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante. Nah, kita itu harus berkata dengan tutur kata yang lain, yang lemah lembut, yang tidak teriak-teriak, tidak dengan nada tinggi. Berarti kalau nada tingginya berarti seseorang itu berkata marah ya, marah gitu. Nah, hal ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Mu'minun, misalnya lupa. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 23, soleh dan soleha, ternyata di dalam ayat itu kita dapat ambil satu hikmah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk menjadi suri tauladan kita, panutan kita. Mengapa? Karena Rasulullah SAW itu memiliki akhlak yang terpuji, dan beliau itu senantiasa berkata layin, di sana berkata tutur katanya yang sopan, santun, tidak membentak, tidak dengan nada tinggi. Apalagi ketika di sana beliau berkata dengan seseorang yang lebih tua dengan beliau. Kemudian di ayat itu pun kita bisa mengambil hikmah, yaitu janganlah kita berbicara atau berkata ah. Kata ah di sana biasanya kita ucapkan ketika misalnya kita sedang agak marah ya, atau sedang agak tersinggung, atau ketika kita disuruh oleh orang tua kita dan kita berkata ah lagi asik nih main games ya kan gitu. Nah, ternyata itu tidak boleh loh, soleh dan soleha. Nah, untuk adab berbicara, satu lagi yang terakhir adalah berbicara dengan perkataan yang benar. Nah, di sini perkataan yang benar itu yang seperti apa? Nah, perkataan yang benar itu adalah perkataan yang tidak dusta, tidak berbohong, berkata seadanya saja, berkata jujur. Ya. Nah, soleh dan soleha pernah enggak mendengar satu kisah tentang seseorang yang dia itu adalah seorang penggembala? Pernah mendengar kisah itu? Tentunya sudah mungkin ya. Tapi Miss di sini akan mengambil contoh dari kisah si penggembala itu. Nah, pada suatu hari si penggembala itu sedang menggembalakan kambing-kambingnya di satu bukit. Nah, ketika menggembala, si penggembala itu dia berteriak, ada serigala, seperti itu ya. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar bukit itu menghampirinya. Mungkin orang-orang itu mendengar dan akan menolong si penggembala itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata si penggembala itu berbohong. Dia malah tertawa ketika orang-orang menghampirinya. Hahaha, kamu telah tertipu. Seperti itu ya. Si gembala itu berkata, sehingga orang-orang kesal dan kembali ke rumahnya. Nah, pada hari berikutnya si gembala itu ternyata berteriak dengan kata-kata yang sama, meminta tolong bahwa ada serigala yang sedang menyerangnya. Orang-orang yang ada di sekitar yang mendengar itu ternyata tidak menghampirinya seperti yang pertama kali. Kenapa? Karena orang-orang di sana yang di sekitarnya yang mendengar teriakan si penggembala itu berasumsi bahwa kayaknya nih si penggembala ini dia berbohong gitu ya. Ternyata apa yang terjadi soleh dan soleha, si penggembala itu
ternyata memang sedang diserang oleh serigala. Kambing-kambingnya dimakan oleh serigala. Nah, dalam kisah ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu ketika ada seseorang yang berbuat bohong, maka orang lain tidak akan mempercayainya. Begitu pula dengan misalnya kita ya, ketika kita punya teman yang dia pernah berbicara bohong, apakah kita akan percaya dia? Tidak akan, ya kan? Nah, oleh sebab itu, soleh dan soleha, maka janganlah kita berkata dusta atau berbohong. Allah tidak suka, teman-teman tidak suka, itu salah satu perbuatan yang